Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita, kita sambut hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami kembali boleh datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada gairah yang baru untuk terus hidup mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Jika ada pelanggaran kami ya Bapa, dari pagi sampai siang hari ini yang meleset, yang mendukakan hati-Mu, biarlah kiranya terlebih dahulu Engkau menguduskan setiap kami, mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita, kita sembah puji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus
Kaulah kesukaan kami. Kaulah yang berharga di hidup kami. Sebab Engkaulah yang punya hidup kami, Bapa. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, Bapa. Kami mau selalu berkenan padamu, sebab hanya Kaulah yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Yesus yang kami kasihi, yang kami tinggikan, yang kami teladani, yang kami sanjung. Yesus Tuhan Raja kami, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu terus naikkan sembah-Mu, terus naikkan syukur-Mu. Terima kasih Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, yang kami agungkan. Layaklah Kau dipuji, disembah oleh segala makhluk Kau di bumi ini. Terima kasih Bapa, Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang terus melakukan perkara yang besar, Allah yang tak pernah meninggalkan umatnya, yang selalu menuntun, membawa ke langit baru, bumi yang baru, yang sudah Engkau rancang. Kami bersyukur Bapa, kami adalah orang yang paling berbahagia karena Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu. Mari naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu.
perlindungan kami. Kaulah tempat perhentian kami. Tidak kami temukan kebahagiaan selain kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, Bapa. Sebab Engkaulah tempat perhentian kami. Sebab Engkaulah yang puaskan jiwa kami. Firman-Mu yang berkata, barang siapa minum air yang daripadaku, tidak akan haus lagi. Dan kami mau selalu minum air yang dari-Mu, Bapa, sehingga kami terus hidup di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Tidak kami temukan kebahagiaan selain di dalam-Mu, Bapa. Bahagia di sini semua karena semua kan berlalu. Engkau Tuhan abadi, bahagia. Ini yang menjadi komitmen kami, Bapa. Bahagia di sini semua karena semua kan berlalu. Sekali lagi katakan, bahagia di sini semua karena semua kan berlalu. Sungguh-sungguh katakan, bahagia di sini semua karena semua kan berlalu. Hanya Engkau bahagiaku. Engkaulah kebahagiaan kami, Bapa. Benarlah firman-Mu, ya Tuhan, yang berkata, aku pergi ke rumah Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu sampai kelak kami sampai di rumah yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Bapa, lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, bahagia di hadirat-Mu, melengkapi kami dengan bahagia
oleh nasihat-nasihat-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sharing singkat siang hari ini. Bapak Ibu, saudaraku, satu kisah perumpamaan kerajaan surga tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yaitu di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kisahnya dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kerajaan Allah itu seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang membedakan bijaksananya antara 5 gadis ini, 10 gadis ini adalah bahwa 5 gadis yang bijaksana, mereka selalu menyalakan pelitanya dan juga membawa stok minyak di dalam buli-bulinya. Tetapi 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak. Dikisahkan Bapak Ibu Saudaraku, sewaktu-waktu mempelai itu akan datang, bisa di tengah malam menjelang pagi, maka hanya gadis-gadis yang siap, yang pelitanya menyala, yang akan masuk dalam pesta perjamuan kawin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kisah tentang perumpamaan kerajaan Allah. Yang kesimpulannya adalah Bapak Ibu Saudaraku tentang kesiapan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya dikatakan situ minyak itu berbicara tentang kesiapan. Di dalam minyak ini menggambarkan di kisah ini terang yang selalu siap. Nah Bapak Ibu Saudaraku, demikian hidup kita Bapak Ibu harus selalu siap untuk menyambut kerajaan Allah. Ini berbicara tentang kesiapan kita ketika Tuhan kita Yesus sebagai mempelai pria kita datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Tetapi ini juga berbicara tentang kesiapan kita ketika kita menutup mata. Karena untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus ada 2. Pertama, benar-benar Tuhan Yesus datang kali yang kedua, maka orang percaya yang siap akan menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Tetapi perjumpaan yang kedua, kita yang kesana, kita yang mati, kita yang menutup mata. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya, sudahkah kita siap? Di dalam Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun dan saatnya. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudaraku bahwa setiap saat kita bisa mati. Kita bisa menutup mata ini. Setiap saat, tidak ada yang menjamin kita bisa hidup 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, seminggu lagi, tidak ada yang bisa menjamin. Maka kalau kita mengerti ini Bapak Ibu bahwa kerajaan Allah itu datang tiba-tiba, kesiapan kita untuk masuk kerajaan Allah itu tiba-tiba, maka setiap saat kita harus berjaga-jaga.
Kalau setiap saat dikisahkan dalam kisah ini pengantin pria itu datang, maka setiap saat apinya, pelitanya harus menyala. Bapak Ibu Saudaraku, saya menerjemahkan api atau minyak yang memberikan energi kepada pelita itu sehingga pelita itu menyala, ini digambarkan kalau saat ini kita sebagai orang percaya, yaitu gairah. Amin. Semangat. Setiap saat Tuhan Yesus bisa datang, setiap saat kita bisa mati, tetapi adakah gairah cinta kita setiap saat ditemukan di hati kita ini, Bapak Ibu? Bisa kita berkata kita sudah orang Kristen sekian tahun, sekian lama. Tapi coba dengan rendah hati, selidiki hati kita. Apa yang menggairahkan hidup kita hari-hari ini? Apakah yang menggairahkan hari-harimu adalah pekerjaanmu yang semakin hari semakin sukses? Atau apakah yang menggairahkan hidupmu adalah menyekolahkan anakmu yang semakin hari semakin kelihatan sukses, naik pangkat, menjadi ini, menjadi itu? Apa yang menggairahkan hidupmu? Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita selidiki ini. Karena kalau gairah hidup kita bersumber dari dunia ini, berarti gairah hidup itulah yang membahagiakan kita. Sukacita kita bersumber dari dunia ini. Kalau sang mempelai itu datang, kalau kita menutup mata, yang ada di otak kita, di pikiran kita, gairah hidup kita hanya ingin mencapai ambisi pribadi kita, tidak ditemukan di sana gairah mengasihi Tuhan, maka engkau, saya mau katakan dengan tegas, adalah 5 gadis bodoh itu. Kelihatannya mempersiapkan diri dengan bersolek, mempercantik diri seperti mempelai. Tetapi pertanyaannya, adakah gairah cinta, kasih yang membara di hati kita untuk bertemu dengan sang mempelai itu? Adakah kasih mula-mula kita terus membara mengasihi Tuhan? Dikisahkan di dalam Wahyu bagaimana Tuhan menegur jemaat yang kasih mula-mulanya pudar. Percuma Bapak Ibu Saudaraku pelayanan bahkan jadi hamba Tuhan kalau gairah ambisi hidupnya digerakkan oleh pelayanan itu sendiri. Gairah hidupnya digerakkan oleh ambisi dari pelayanan itu sendiri. Tetapi yang benar adalah gairah untuk terus mengasihi Tuhan, gairah untuk terus berjumpa dengan Tuhan, gairah untuk terus menyenangkan hatinya dengan hidup benar, hidup kudus, mengambil bagian di dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Gairah hidup kita menentukan arah hidup kita. Benar. Apa yang menjadi gairah hidupmu? Pasti ke situ arah hidupmu. Kalau gairah hidupmu untuk selalu hidup berkenan, hidup kudus kepada Tuhan, maka engkau akan terfokus untuk menghindar dari dosa. Engkau akan terfokus untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka harus kita arahkan gairah hidup kita, kita bangun gairah hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana membangun ini? Teruslah
menikmati Tuhan. Amin. Teruslah tinggal dalam hadirat Tuhan sampai kita bisa menemukan indahnya hidup di dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan semakin kecanduan, semakin rindu untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, saya minta, saya sarankan teruslah mengikuti doa siang ini. Amin. Bapak Ibu silakan subscribe YouTube kita ini sehingga ada notifikasi di handphone saudara bahwa akan ada doa siang jam 12 setiap siangnya. Sisihkan waktu, pasang handsetmu. Mungkin engkau sibuk, tetapi mungkin dengan kita memberikan hati menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka gairahmu akan terus terjaga. Amin. Bahkan semakin meningkat. Mari Bapak Ibu, kita tidak bisa melawan arus dunia ini yang terus menawarkan kebahagiaan, yang terus menawarkan semangat, yang bersumber dari daging, dari dunia ini. Maka keputusan kita setiap saat untuk berjaga-jaga, menjaga hati kita ini agar terus bersih. Kalau ada yang menyakiti, langsung lepaskan pengampunan. Jangan sampai kekecewaan terpendam di hati kita. Amin. Masih ingat tentang sharing kekecewaan? Mungkin minggu yang lalu atau 2 hari yang lalu. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita. Saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, buat firman-Mu yang boleh kami nikmati siang hari ini. Sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah terus hadirat-Mu nyata di hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat siang, sampai jumpa besok. Tuhan